Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Afan beri nasihat kepada kami sebagai pemula dan penuntut ilmu ini, melihat tersebar bahwa ada guru kami bahwa dia sampai mengikuti peribadatan agama lain dikarenakan terfitnah dengan istrinya. Mohon beri nasihat agar kami istiqomah, Ustadz, katanya. Insyaallah. Fadal, Ustadz. Iya, yang jelas di situ ya, siapapun ya, seorang dai ya, seorang guru, dia hanyalah manusia ya yang tidak maksum. Ya, tidak ada yang maksum kecuali di situ Rasulullah SAW ya. Maka dari itu eh, dalam ini kenapa ya? Ada yang namanya mau'idhah, ada namanya nasihat, ada yang namanya di situ eh, tawasi ya bilhaq, tawasi bisabr. Jadi saling menasihati, saling mewasiatkan ya dengan kebenaran dan kesabaran. Ya, walaupun itu kepada seorang guru, ya cuman tinggal caranya saja bagaimana kan gitu, seorang murid misalnya ya mengingatkan dan menasihati gurunya. Ya kan? Yang penting berusaha saja menyampaikan dengan cara yang baik ya kepada gurunya. Jika dia terima, alhamdulillah. Ya, tapi jika misalnya sang guru belum bisa menerima, ya kita bersabar, mungkin bisa mencari cara yang lain. Kalau cara yang pertama yang kita lakukan tidak bisa diterima, ya. Jadi silahkan di situ ya. Artinya di situ beristihad, di samping kita juga mendoakan ya agar guru kita tersebut bisa menyadari ya kesalahannya dan bisa kembali ya, itu rujuk ya, begitu maksudnya dari kesalahannya tersebut ya kembali kepada yang benar. Jadi intinya di situ bahwa kalau itu ya misalnya baru sekali ya gitu ya hal itu terjadi, maka ya diingatkan ya begitu ya istilahnya, bahwa kita dapati sampai-sampai ya Umar bin Khattab aja kan ditegur ya oleh Nabi SAW. Kita tahu Umar bin Khattab seorang yang kuat ya dalam memegang agama kan begitu. Sampai-sampai syaitan itu takut ya kalau berpapasan ya gitu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai syaitan itu sampai milih jalan yang lain kan begitu. Tapi pernah suatu saat di situ Umar bin Khattab istilahnya memegang lembaran-lembaran dari kitab, yakni dari ahli kitab, maka ditegur ya dengan keras oleh Nabi SAW. Jadi maksudnya di situ untuk apalah gitu kan, sementara kita sudah punya kitabullah azza wa jalla ya kan, yaitu Al-Qur'anul Karim yang tentunya menyempurnakan ya apa yang telah lalu ya. Sudah cukup ya dengan Al-Qur'anul Karim. Memang di sana ada orang-orang yang mungkin dalam ini menspesialiskan diri ya gitu ya. Ini beda kalau misalkan seseorang memang menspesialiskan diri ya dalam rangka untuk ya meruntuhkan hujah-hujah ya ataupun argumen-argumen ya orang-orang di luar Islam ya. Tapi kita dapati ya bahwa Nabi SAW pada saat istilahnya di situ datang orang-orang Nasrani dari Najran ya, itu kan, untuk memang sengaja datang itu untuk berdebat begitu, datang kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak pernah di situ kan, beliau tidak pernah menggunakan artinya rujukan referensi dari kitab mereka, karena semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Ya, jadi tinggal ditanyakan aja kepada mereka ya, ini begini, bukankah begini. Jadi Nabi SAW berdebat, artinya di situ melayani kan mereka, gitu kan ibaratnya. Ya, tapi Nabi hanya menggunakan Al-Quran saja. Ya, hanya menggunakan Al-Quran, menggunakan kalamullah azza wa jalla. Ya, dan tentunya memang Nabi SAW kan memang diberikan wahyu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itulah beliau di situ menyampaikan argumen-argumennya kepada mereka ya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, oleh karena itu sudah cukup ya sebenarnya
dengan Al-Quran itu bisa menjawab semua apa yang ada pada mereka, ya, tanpa perlu kita mempelajari di situ dari mereka, karena ya kita tahu kan bahwa kitab-kitab istilahnya yang ada pada mereka dalam keyakinan kita kan gitu ya, itu sudah mengalami perubahan-perubahan, dan ada hal-hal yang memang istilahnya dimasukkan ya dari perkataan-perkataan manusia. Ya, tidaklah lagi murni di situ merupakan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi di situ berbagai macam versi ya istilahnya yang ada, yang ini begini, yang ini versi ini begini, versi bahasa ini begini, versi bahasa ini begini. Sementara Al-Qur'an di situ terjaga ya. Gitu ya. Kalimat-kalimatnya terjaga yang aslinya yang diturunkan dalam bahasa Arab ya. Ya, adapun terjemahan kan memang itu lain urusannya, terjemahan kan begitu. Tapi kalau aslinya masih tetap terjaga, dan itu memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjaga Al-Qur'an ini sampai dengan hari kiamat tiba. Ya, beda dengan kitab-kitab yang terdahulu yang memang tidak ada jaminan ya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Sehingga begitu para nabi-nabi dan rasul yang diutus dengan membawa kitab-kitab tersebut, ya begitu mereka meninggal ya sudah, ya kan gitu. Artinya memang di sana akan ada ya rasul atau nabi yang lain yang istilahnya meneruskan ya istilahnya dakwahnya para rasul tersebut ya. Tapi intinya bahwa kitab-kitab tersebut sudah tidak ada lagi, yang aslinya itu udah nggak ada, sudah hilang lah gitu. Dan dengan tentunya sebab-sebab ya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya, di mana orang-orang yang membawa kitab-kitab yang asli itu ya artinya mereka menyingkir jauh dan akhirnya hilang ya, tidak ada yang istilahnya di situ menemukan yang namanya di situ kitab yang aslinya kan gitu ya. Beda dengan Al-Qur'an Al-Karim yang alhamdulillah istilahnya Allah berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran ya, sehingga banyak para hufat-hufat Al-Quran yang bisa menjaga Al-Quran ini ya dari originalitasnya gitu ya, keasliannya. Tidak ada istilahnya campur tangan ya dari siapapun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah alam bisawab.